2 lebih 5. 2 siang lebih 5. Apa ya, ini tentang respon kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup. Respon kita dalam menanggapi orang lain, atau apa ya, ya hampir mungkin bisa, kalau yang tahu mungkin segala sesuatu itu terjadi pada kita, dan apa yang akan jadi akibatnya itu tergantung bagaimana respon kita terhadap peristiwa itu atau pada orang itu. Tapi lebih ke apa ya, lebih ke peristiwanya. Jadi hukum sebab akibat itu memang berlaku, tapi apa yang akan menjadi akibat dari sebab itu tergantung bagaimana kita merespon. Seringkali kadang-kadang itu ketemulah dengan orang yang begitu menjengkelkan, begitu membuat kita itu bisa membuat marah. Ya memang namanya manusiawi itu tuh kita bisa marah lah. Kita itu maksudnya saya itu namanya manusia, itu wajar sih kalau bisa marah, dan itu hal yang sangat manusiawi sekali, sangat manusiawi, karena kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan itu kadang menentukan harga diri kita, nilai diri kita, citra diri kita, dan semua itu bukan bergantung pada orang lain, bukan bergantung pada kejadian yang kita alami, tapi justru tergantung pada respon kita pada peristiwa itu, pada orang itu, seperti itu. Contohnya ketika kita ada di lingkungan yang buat kita itu tidak menyenangkan, dalam arti yang ini, dalam arti luas ya. Jadi bisa saja orang itu yang menyebalkan, orang-orang lingkungan kita yang tidak menyenangkan, tidak mendukung kita, bagaimana seperti itu. Nah itu sebenarnya tergantung bagaimana respon kita. Ketika kita itu meresponnya itu dengan cara yang salah, ya sudah, akhirnya akibatnya itu pun akan menjadi sesuatu yang lebih parah dari apa yang seharusnya terjadi. Misalnya ketika kita itu bertemu orang yang menjengkelkan, itu kita cobalah, kita belajar merespon, memahami bahwa memang orang itu sebetulnya yang bermasalah, bukan kita. Jadi kita itu jangan ikut-ikut menjengkelkan gitu. Ini yang akan menentukan bagaimana kita gitu. Atau sebaliknya, orang itu mungkin tidak menjengkelkan, tetapi seperti menarik energi kita menjadi tidak enak, menjadi mood kita itu berubah, jadi kita tidak senang lah dengan kondisi kita. Kita cobalah, kita pelajari apa sih yang membuat hal itu bisa terjadi. Kalau kita meresponnya dengan baik, dalam arti kita mengerti, oh memang ini kejadian seperti ini adalah sesuatu yang kita itu tidak berkuasa untuk merubah kondisi, keadaan maupun
orang lain itu ya sudah, kita terima sih. Kita terima dalam arti bukan kita pasrah, enggak, tapi kita yang beradaptasi. Beradaptasi bukan berarti kita juga ikut-ikutan dengan mereka, enggak, tapi kita mencoba beradaptasi, memahami, oh ya memang ternyata orangnya itu seperti ini. Ya sudah, kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau sebisa mungkin ya, karena orang-orang seperti itu emang sebetulnya butuh pertolongan, tapi kan kita juga nggak bisa lah kita jadi penolong bagi semua orang, kan nggak bisa. Karena apapun yang kita lakukan itu tuh belum tentu orang lain itu setuju dengan kita, pendapat kita. Jadi ya buat apalah menghabiskan energi dengan orang-orang seperti itu. Lebih baik kita aja yang, oh ya sudah, kita maklumi saja, memang seperti itu. Dan kita tidak perlu dekat-dekat dengan orang itu. Bukan berarti kita pilih-pilih orang, terus kita mau menjauhi orang seperti itu, enggak, bukan artinya seperti. Tapi sebisa mungkin kita meminimalisir lah, seminimal mungkin untuk berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kalaupun ternyata wah ini saya terpaksa tetap harus berhubungan dengan orang ini nih, karena memang dia ada di lingkungan yang kita harus ada di situ, ya sudah, kita meresponnya dengan cara kita aja lah, nggak perlu marah-marah, tapi kita lihatlah, kita berusaha apa sih yang bisa kita lakukan di situ untuk kebaikan kita, untuk lingkungan kita. Lingkungan ini bukan berarti itu lingkungan harus selalu lingkungan kerja, bukan ya. Kan bisa juga, namanya manusia kan macam-macam, walaupun satu keluarga, bisa juga itu kan terjadi di keluarga besar kita. Kemungkinan itu ada, dimanapun itu ada lah orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, tidak menyenangkan, itu tuh pasti ada, dan itu tidak bisa dihindari. Ya udah, kita yang berusaha meresponnya dengan benar. Kita menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita atur, tidak semua hal bisa kita kontrol. Kalau itu terjadi, ya kita mundur saja, tanpa harus menyakiti orang lain juga. Maklumi seperti itu orang. Karena memang sulit ya, namanya manusia itu pasti mereka pun juga akan merasa benar. Orang-orang itu tuh, semua orang itu pasti akan merasa benar, termasuk saya sendiri pun pasti merasa benar, dan itu wajar. Tapi bagaimana kita menempatkan diri, itu yang lebih penting. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, itu penting. Bagaimana kita merespon juga penting. Meminimalkan kontak dengan orang-orang yang menyenangkan, dan itu respon kita. Karena ketika kita terpancing dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, itu ya sudah, tidak ada bedanya kita dengan orang itu. Artinya seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan. Ini saya sih bukan untuk bermaksud untuk menggurui, mengajari atau gimana, enggak. Cuma mencoba aja mengerti gitu. Karena untuk sampai di titik itu pun
dan satu lagi ya, ini kaitannya dengan orang lain juga. Jangan dikira ketika kita bertemu dengan orang yang baik sekali dengan kita, itu akan selamanya baik. Enggak. Karena justru kadangkala ya, kita itu ketemu dengan orang yang sangat baik sangat baik sama kita, sangat baik terhadap kita. Ada orang yang justru memanfaatkan kebaikan orang itu untuk kepentingannya sendiri. Dan orang-orang yang baik seperti ini itu mereka kelihatannya tidak baik, tapi mereka itu menilai. Mereka juga manusia, mereka juga punya emosi, punya pikiran, punya kehendak. Ketika kebaikan orang lain itu yang kita dapat, kita meresponnya dengan tidak baik, ya contohnya itu tadi, itu memanfaatkan kebaikan itu untuk kepentingan sendiri, itu akan menyakiti orang baik itu. Dan orang baik itu ketika ketemu dengan hal seperti itu, ya sudah, selesai. Ya mungkin kalau mau nggak mau mereka tetap ketemu dengan kita, mungkin tetap akan kelihatan baik, tapi sudah beda, sudah berbeda baiknya. Coba aja diperhatikan, perhatikan orang-orang yang baik pada kita. Terus suatu ketika tiba-tiba kita itu merasa, kita kan punya perasaan ya, mereka baik sih, tapi kok agak berubah ya. Nah itu kita harus meresponnya dengan introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan pada orang baik itu sehingga dia berubah. Karena kita pun tidak bisa memaksa orang untuk selalu baik pada kita. Sama lah, orang lain pun juga tidak bisa. Orang lain pun tidak bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Itu. Kalau ketemu dengan orang baik, ya kita baik. Ketemu dengan orang yang tidak baik pada kita berusaha baik buat diri sendiri kita, buat lingkungan. Seperti itu. Memang lebih tidak menyenangkan itu ketemu orang yang tidak baik sih, dan itu lebih mudah sih buat kita untuk menyingkirkan orang itu dari kehidupan kita. Itu tuh kita punya alasan yang sangat tepat karena orang itu tidak baik. Tapi ketika kita ketemu dengan orang baik, hati-hati, harus lebih hati-hati karena itu lebih sulit gitu. Jadilah orang baik, tidak perlu memaksa orang untuk selalu baik pada kita. Dan kita juga baik karena memang kita harus baik. Oke, terima kasih.